Halo City Bestie, aku Asteriska. Check out my interview with creativedisc.com, the number one music website in Indonesia. Hello CD BSP, welcome back to Creative Exclusive Interview with me Lutfi. Dan sekarang kita kedatangan tamu. Dan tamunya ini kalau misalnya biasanya kemarin kita internasional, sekarang kita kali-kali melokal lah, ya kan. Ini kalau misalnya kamu sering dengar suara dia di lagu-lagu indie rock, ya ampun. Indie rock kesayangan kamu nih ya. Kamu pastinya sudah mengenal suaranya yang pokoknya bener-bener kontras dengan lagunya tapi syuting nih ya kan. Dan dia juga mengeluarkan single baru Someone Made For Me juga dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya ya dan seru-seruan bareng juga sama guest kita kali ini. Please welcome without further ado, this is Astrika atau Kak Ijel. Hai semuanya. Halo, 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 gimana gimana kabarnya Kak? Gimana gimana? Baik, aku lagi di Cina nih. Semoga sih, Beneran? ini lagi di Cina. Semoga sinyalnya sih bagus karena aku tethering pakai HP ku. Oh, lagi ngapain di sana? Ya ampun. Lagi visiting aja sih. Oh iya 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 iya. Nah, how's China lah kayak gimana lah impresinya lah. Karena gue juga pernah ke Cina sih di zaman dulu sebelum pandemi tapi Gimana ya waktu itu? waktu itu di bagian Shanghai, tapi Shanghai-nya agak ujung di Hongqiao kalau waktu Oh, itu. Karena ada pameran waktu itu. kalau Shanghai kayaknya lebih maju daripada Chengdu sih. Cuma ya lumayan kok Oh, di sini. Udah, maksudnya proper lah, udah enak semuanya, transportasi enak. Cuma gitu sih, kita tuh nggak bisa pakai kredit card kan di sini. iya bener lagi. Ih, Ada repot aja nih kalau bayar-bayar. Itu doang sih, sisanya oke lah. iya waktu itu pernah soalnya pas mau bayar, uh, gue ngeluarin cash tiba-tiba orang-orangnya bingung gitu kayak penjual mainan di pinggir jalan pas gue ngeluarin cash kayak ini seriusan pakai cash gitu. Terus dia minta kembalian sama 5 orang di sebelah-sebelahnya gitu baru nemu cash gitu ya Iya, kan. kayaknya orang udah mulai jarang buat pakai cash di sini kan. Tapi di sini cash masih lebih mending daripada credit card. Karena kalau credit card mereka udah nggak bisa sama sekali. Kalau Oh cash iya. mereka masih sama gitu. Kayak minta-minta kembalian gimana nih kembalian, nggak ada yang nggak ada yang pegang cash gitu. Sama lah kayak Indo. Sekarang kita pakai kris-kris gitu kan. Nah mereka nih pakai Heeh. Alicat gitu. Ya 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 ya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke musik aja kali ya. Karena kalau misalnya ngomong soal Cina bakal panjang nih kayaknya Benar. pengalamannya ya kan. Aku juga nggak tahu sih mau bahas apa soal Cina. Sekarang kita gue mau nanya tentang lagu barunya, Someone Made For Me. Coba diceritain sedikit dong tentang lagu ini, Someone Made For Me. Well, karena biasanya kan aku kalau bikin lagu selalu agak-agak patah hati atau ngarep gitu karena kali Iya, ini iya tuh loh. aku kepengen sesuatu yang baru, yang lebih hopeful, yang memberikan harapan buat orang, yang Hmm. lebih apa ya positif lah gitu. Jadinya aku buatlah ini sih Someone Made For Me. Itu based on ya adalah kayak perasaan dari apa kisah pribadi sedikit, tapi Hmm. mostly juga dari teman-teman yang memang udah menikah, dari orang Hmm. tuaku suka cerita-cerita gitu kan. Gimana dia rasanya kalau ketemu pasangan hidup gitu tuh. Katanya mereka nih kalau ketemu pasangan hidup, mereka nih nggak akan merepotkan. Sorry. Oh, wow. Jadi sorry, sorry. Nggak Iya, mau apa-apa. jadi gitu katanya kalau ketemu orang yang memang diciptakan buat kita tuh, katanya eh, perasaannya tuh nggak terlalu yang menggebu atau gimana, tapi stabil, terus nggak merepotkan kita, semuanya tuh kayak mulus lancar gitu. Hmm. Di situ aku sebagai anak yang selama ini selalu membuat lagu-lagu yang kenapa ya aku kayaknya gue apa salah salah melihat tanda atau gimana gitu. Nah, Iya, di iya, sini iya. aku di sini aku kasih perspektif lain bahwa kayak teman-teman kalau misalkan kalian kayak gue yang dulu yang selalu Hmm. mempertanyakan kemana sih jodoh gue atau misalkan Iya, iya, kayak iya. kenapa ya kok gue kayak sedih terus, kok gue patah hati terus, kok gue cuma admire orang dari jauh. Nah, jangan kecil hati nih, karena tuh one day lo pasti akan ketemu sama yang memang udah dipasangkan dengan lo. Karena aku Hmm. yakin sebenarnya semua orang di dunia itu berpasangan, walaupun belum tentu mungkin mereka menikah ya. Jadi aku Iya. juga tidak mengharuskan semua orang harus menikah. Tapi kalau pun lo tidak menikah, gue yakin pasti ada orang yang memang cocok banget sama lo. Either itu temen atau romance pun,
orang itu akan membuat hidup lo lebih mudah karena dia akan support energi lo, dia akan support Hmm. apapun itu gitu. Jadi di situ aku kayak pengen kasih harapan ke teman-teman jangan kecil hati sih kalau memang belum menemukan orangnya. Terus jangan merasa kayak patah semangat atau apa ya, hopeless gitu. Intinya tuh ada orang di sana yang suatu saat pasti akan ketemu sama lo dan emang itu pasangan hidup lo gitu. Wih, berarti ada maknanya ketika Kak Icil ini nih covernya tiba-tiba jadi warna ungu. Karena kan ya kalau misalnya gue lihat nih ya di SP gitu ya kan, kayaknya covernya tuh biasanya warnanya warnanya gelap gitu kan, warna-warnanya kayak galau gitu ya kan. Kayak kenapa akhirnya kakak ini merasa shifting untuk ya udah deh kali-kali bikin lagu update gitu ya kan dengan yang ngejreng gitu. Karena kaget juga gitu ya kan pas dikasih tahu, oh Asteriska, lo kok bikin lagu begini gitu loh. Aku juga sebenarnya nggak tahu karena aku tuh bukan tipe orang yang tukang konsep ya. Jadi aku tidak mau Iya. konsep musik atau albumku tuh jangka panjang gitu tuh aku jarang. Hmm. Aku Hmm. biasanya gini, oh gue tiba-tiba moodnya kayak gini, yaudah kali ini gue akan mengeluarkannya seperti itu gitu. Nah Hmm. waktu yang sama Made for Me ini tiba-tiba kok gue kepengen bikin sesuatu yang ceria ya. Nah aku juga nggak takut untuk menggunakan warna-warna yang aku tidak biasa pakai. Ungu menurutku tuh kayak itu nggak gue banget, tapi ternyata disandingkan dengan Hmm. fotoku kok kayaknya cocok-cocok aja ya, bukan Iya sesuatu yang loh. sebenarnya aku tuh memang keluar dari zona nyamanku banget. Hmm. Tapi ternyata zonanya yang aku pikir itu bukan zona nyamanku, ternyata cocok buat aku. Jadi mungkin juga sama buat teman-teman kayak jangan takut nih kalau mau bikin karya yang di luar kebiasaan kalian. Sebenarnya tuh mungkin bisa aja kayak apa ya jalan pembuka lah. Karena ternyata sebenarnya mungkin lo tuh nggak dark-dark mulu atau yang Iya ya. baliknya juga misalkan teman-teman yang selalu bikin yang ceria-ceria. Mungkin sebenarnya juga cocok juga kalau misalkan bikin sesuatu yang lebih deep atau lebih agak gelap sedikit, bukan gelap sih tapi lebih apa ya? Ya vulnerable gitu misalkan. Mungkin Hmm. cocok-cocok juga gitu. Jadi kayak jangan takut aja sih buat coba-coba. Nah, aku kebetulan orang yang emang suka nyoba. Kayak kemarin Oke. aku bikin yang misalkan musiknya ada nuansa orkesnya. Nah, kalau Iya. sekarang saya memang kepengen yang agak-agak pop rock retro gitu. Nah, aku memang punya Iya. beberapa kayak di kepalaku gambaran. Gue pengen lagunya agak jadul, cuma jangan terlalu yang jadul banget. Nah, ternyata temanku Evan yang bantuin aku aransemen bisa mentranslitkan isi kepalaku dengan sangat tepat gitu. Jadi, wah ini lucu sih lagunya jadinya gitu. Oke, oke, oke. Menarik, 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 menarik. Nah, ini kita agak geser sedikit ya dengan your music life ini ya. Karena jujur gue penasaran ya, ketika lu berada di sebuah band rock ya kan, dan lu tiba-tiba solo karirnya tiba-tiba berbeda dari apa yang yang karir lu di band indie rock tersebut. Kalau misalnya benar bara suara ya, ini ya. Apa sih perbedaannya ketika lu bersama band dan ketika lu di solo karir gitu kan? Pasti kan ada perbedaannya, apalagi kan tone-nya ini kan menurut gua sangat berbeda ya. Shiftingnya menurut gua agak jauh sebenarnya gitu ya kan. But what's the difference between it? Sebenarnya kan tapi kalau soloku tuh emang lebih duluan daripada bara suara kan. Betul. Emang aku sudah apa ya buat aku soloku tuh adalah ekspresi diri aku aja. Hmm. Tapi sebenarnya secara aku sebagai seorang penyanyi, aku messenger, nggak ada bedanya sih antara aku menyampaikan laguku solo dengan menyampaikan lagu bara. Cuma Iya. memang menyampaikan lagu bara itu lebih ada pressure-nya. Bukan pressure, tapi Kenapa? tanggung jawabnya lebih besar karena aku mewakili 5 orang lainnya. Kalau Iya, soloku iya, kan aku iya. sendiri gitu. Jadi bagaimana harusnya energiku itu emang uh, energi yang se-selfless mungkin kalau sama bara suara. Kalau yang di solo kan aku bisa jadi diriku 100%. Tapi sebenarnya di Bali juga aku 100% sih, tapi ada tanggung jawabnya aku mewakili 5 orang lainnya aja. Iya, Tapi iya, iya. sebenarnya menurut aku tidak merasa ada bedanya sih ya, karena aku sebagai penyanyi aku tuh sebenarnya hanya messenger aja gitu. Jadi apapun lagunya itu, siapapun pembuat lagunya atau lagunya siapapun yang aku nyanyiin, aku sama-sama messenger aja sebenarnya. Jadi bagaimana cara aku menyampaikannya tuh sebenarnya ya 100% aku sebagai seorang messenger gitu. Jadi aku mesti nggak merasa ada beda ya, karena kalau di Bara pun aku sebenarnya kayak aku yang punya dunia sendiri kan kalau di barat tuh. Iya, 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 iya. Ya udah aku nyanyi dengan duniaku sendiri karena sebenarnya memang ya udah gue cuma menyampaikan sesuatu. Sama kalau Iya, aku iya. nyanyi soloku. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih kalau menurutku ya. Nggak tahu deh kalau orang yang lihat gimana. Iya, iya, iya. Tapi berbicara soal soal pressure sendiri menurut gue menarik sih karena
Bara Suara tuh menurut gue salah satu band indie rock yang leading ya, salah satu yang leading dan salah satu yang influential menurut gue sendiri. Dan menurut gue tuh pasti ada pressure-nya ketika, apalagi terutama dengan fans ya. Menurut lo ketika lo tampil, apakah lo merasa terpressure ketika tampil harus ada tuntutan harus ini itu gitu ya kan, atau ya dia just let it out ketika lu tampil bersama kolektif gitu, karena kan pasti berbeda ya. Kalau solo you can do everything, tapi kalau kolektif bener kata lu pasti ada tanggung jawab di situ gitu ya kan, kayak gitu. Aku sih tidak merasa ada pressure karena tuntutan, karena Hmm. sejujurnya Bara Suara itu adalah band yang sangat baik banget. Mereka tidak ada tuntutan apapun. Aku boleh Oh jadi ya. 100%. Yes. Makanya sih di Bara semuanya boleh solo kan. Menurut aku tuh kayak Oh ini band. iya 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 iya. Nah, cuma pressure-nya tuh lebih yang kayak tanggung jawabku pribadi sih sebagai seorang Hmm. messenger atau sebagai seorang penyanyi ini. Gue menyampaikan lagunya Bara Suara ini kan, ini yang bikin lagu kan mostly bukan aku soalnya. Aku Betul. bisa ya dengan baik apa enggak. Jadi itu sebenarnya lebih ke moral diriku aja sih, bukan yang kayak tuntutan bandnya harus lo kalau nyanyi harus gini, itu nggak ada. Cuma gue menyampaikan lagunya dengan benar nggak ya? Karena kan yang bikin misalkan Hmm. gue bisa menyampaikan energi dengan benar nggak ya gitu. Jadi lebih yang kayak semoga gue bisa menyampaikan dengan benar aja sih. Jadi Hmm. apa ya? Intentionnya aja yang beda. Karena kalau misalkan di soloku, aku boleh secentil mungkin karena memang agak centil. Kalau di bara, Betul. mungkin gayaku bisa centil, cuma kan energi lagunya tidak centil. Energi lagunya serius banget kalau Iya di bara. benar benar. Jadi di situ aku kayak gue mesti beneran fokus gitu kalau untuk di bara, karena yang disampaikan bener-bener serius, si makna lagunya ini gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya. Mungkin kalau orang yang dengerin nggak akan tahu beda, tapi aku yang Hmm. nyanyi intensinya beda banget nih. Aku taruh energi 2 kali lipat kalau di bara. Kalau misalnya di soloku Benar. mungkin dari hatiku centil, ada kisah hidupku aja, ya udah aku keluarin apa adanya. Tapi kalau di bara tuh 2 kali lipat, plus fokus, plus energi, plus intention, semuanya Wih, tuh kayak gitu lah. Ya, itu aja sih. Tapi bukan pressure dari bandnya, itu pressure dari diriku sendiri. seru Ingin seru seru memperbaiki seru seru. gitu. Tapi lu kayak Icil bilang kalau misalnya merasa bahwa kakak ini sebagai seorang messenger gitu ya kan. Tapi at some point pasti sebagai seorang messenger pasti pernah merasa bahwa gue merasa kehilangan suara gue sebagai messenger, atau misalnya pasti merasa pernah aduh kayaknya nggak banget deh gue kayak gini gitu ya kan. Pernah nggak sih di momen kayak gitu, dan bagaimana caranya Kak Icil nih comeback gitu ceritanya? Kalau misalnya merasa kayak kayaknya gue nggak cocok deh jadi messenger lagi gitu ya kan. Pasti ada rasa self doubt kayak gitu kan. Kebetulan sih belum pernah ya, karena lagu-lagu bara Oh ya? aku lumayan relate. Aku suka. Oh Jadi selama ini lagu-lagu yang dibikin oleh Gerald, Iga, iya semua Mas. aku kan sebenarnya anaknya lebih ke lirik ya. Semua Benar. liriknya tuh lebih nggak ada yang membuat aku ngerasa kayak gue nggak bisa nyanyiin lagu ini deh. Untungnya Oh sampai wow. sekarang belum ada rasa itu. Jadinya Wow. so far aku belum pernah merasa kehilangan diri sendiri. Jadi kayak jati diriku masih tetap ada Hmm. gitu. Jadi nggak ada sih, so far sih puji syukur alhamdulillahnya belum ada yang sampai membuat aku kehilangan jati diri kalau secara lagu. Tapi kalau ngomongin suara, bukan as in the messenger ya, tapi Iya. bersuara. Iya. Aku pernah banget ngerasa kayak gue tuh sebenarnya perlu nyanyi, masih perlu nyanyi nggak sih? Soalnya aku Oh ya? ngerasa jadi ceritanya Hmm. begini, tahun 2015 sampai 2018 tuh baru suara sibuknya minta ampun tuh. Aku nyanyi hampir. Betul. Nah, namanya mesin kalau dipakai setiap hari tuh lama-lama kan kualitasnya menurun ya. Hmm. Aku tuh batuk setiap bulan, selalu Ya Allah. disuntik steroid gitu-gitu, sampai dokternya bilang, aduh kamu tuh ke saya tuh hampir setiap bulan, bahaya loh kalau suntik terus gitu kan. Terus dia bilang, ini mah namanya mesin, kamu cuma perlu istirahat atau enggak kamu nggak akan bisa nyanyi lagi selamanya. Kamu pilih aja gitu. Oh Di wow. situ aku kayak, aduh, tanggung jawab di barat tuh berat banget kan. Karena nggak mungkin aku nolak nyanyi, karena barat tuh memang waktu itu lagi padat banget. Pilihannya Betul. adalah gue nggak nyanyi tapi berarti aku jadi kayak beli sama bara, aku tidak support kebutuhan bara, atau aku mau menyansnya aku batuk tuh sampai berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Oh. Dan itu bukan karena flu, tapi memang kalau sebenarnya kalau aku paksain banget, aku bisa aja tuh kemungkinannya setahun lagi, 2 tahun
di operasi pita suara sangat bisa. Cuma kayaknya Tuhan ngasih jalannya berbeda, dikasihlah pandemi. Oh, Tiba-tiba, tiba-tiba aku nggak bisa nyanyi karena bukan karena nggak bisa nyanyi, tapi karena nggak ada jobnya kan pas iya pandemi. benar-benar. Itu jadi kayak blessing sih, cuma ya secara pendapatan gak ada, tapi secara vokal aku bisa istirahat 2 tahun. Itu ngembaliin vokalku Hmm. parah banget, aku balik lagi normal. Cuma memang habis itu aku ngambil les vokal lagi. Nah, mengembalikan jati dirinya adalah jati diri suaraku sebenarnya, bukan jati diri secara menyanyikan hal yang aku tidak suka. Jadi akhirnya aku ngambil les vokal lagi untuk ngolah, untuk memperbaiki si apa pita suaraku. Terus aku ngambil banyak banget spiritual course untuk Iya. ngembaliin suara. Jadi gini. Sebenarnya How? suara suara tuh bisa beberapa hilangnya. Bisa Ah, karena kita merepress banyak banget emosi yang tidak keluar. oke, Bisa juga karena aku menggunakannya secara berlebihan. Kayak mesin kalau dipakai berlebihan jadinya betul. harus. Aku tuh kayaknya di antara dua ini. Banyak emosi yang aku repress ketika aku muda. Sekarang aku ceritanya udah gak muda kan. Waktu Ah, aku repress banyak banget. Aku tidak bisa bersuara mungkin. Aku besar eh, di apa ya vibes yang lebih patriarki, cewek lo diem aja, atau oke, mungkin gue di repress lah, intinya kayak udah lo jangan bersuara, kalau gue bersuara sosial media jadi nyerang aku. Akhirnya banyak yang aku sebenarnya ingin bersuara, aku tidak bersuara. Nah itu sebenarnya kalau secara energi atau cakra itu ngeblok gitu. betul. Jadi akhirnya banyak banget yang jadi penyakit, jadi gampang banget aku Oh, kena penyakit itu di vokal, paling gampang aku kena selalu di vokal. Karena itu yang paling aku sering gunakan, jadi itu sebenarnya yang paling lemah juga, kekuatan plus ke kelemahanku at the same time. Nah, ketika aku nggak bisa ngerilis ke isi pikiranku atau isi hatiku, dia jadi nge-repress. Nah, itu jadi penyakit yang paling gampang oh gitu. keserang deh pokoknya. Nah, itu suara. Makanya aku olah vokal yang kayak cuma buat Hmm. ngeluarin emosi gitu. Nah, aku pelan-pelan aku ngerasa kayak balik lagi sih. So far sih aku udah untuk balik dari 2018 sampai 2002. Aku merasa balik banget 2025 awal-awal ini sih. Jadi sepanjang itu aku untuk menemukan jati diri suaraku lagi. Nah, lahirlah si Somewhat Made For Me ini bersamaan dengan, ini kayaknya cocok sih untuk gue ngerilis, kayak gue menemukan diri gue lagi yang baru, walaupun Mm-mm. bukan baru ya, menemukan diri gue yang lama, tapi di vibes yang baru gitu. Jadi Oh wow. menurutku ini udah momen yang bagus untuk merilis Someone Made For Me. Wow, Gitu. wow, wow. Wow, menarik menarik banget pembicaraannya jujur. Kind of not expected that. Jujur karena ternyata memang terpressing emosi ternyata bisa ngaruh ke vokal kita juga. Ini gua hal yang baru tahu juga loh sebenarnya. Banyak. Jadi aku tuh kalau nyanyi banyak kayak keselipnya. Misalkan kayak, ah, tiba-tiba batuk gitu. Iya, iya, iya. Gatel banget. Padahal aku nggak lagi batuk. Tapi ya itu, emang ada yang kayak ngehambat, ngeblok gitu. Oh, Gitu. Jadi wow, kalau teman-teman wow. ngerasa kayak banyak yang susah bersuara atau nyanyi kayaknya nggak enak terus, atau dipakai ngomong aja tenggorokan nggak enak, itu mungkin ada dua hal, physically sama emotionally. Jadi bisa dicek tuh gimana Hmm. biar seimbang gitu. Wow, 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 wow. Speaking about sound, ini menarik juga nih ya, salah satu aspek menarik di dalam karir-karirnya. Karena unexpected turn menurut gue sendiri, karena tiba-tiba Kaichil sendiri sekarang lagi mempraktekkan sound healing gitu ya kan. Apakah Kaichil sendiri ini mempraktekkan sound healing gara-gara kejadian major kemarin yang pas hilang suara itu, atau gimana sih ceritanya? Karena menarik banget ini menurutku pribadi sendiri gitu. Yes, jadi aku memang mempraktekkan itu sekarang. Maksudnya aku memang udah ngambil sertifikasi dan aku terus mendalami karena itu menurut aku bukan Hmm, hal yang simple ya. Jadi aku hmm, terus mendalami um, karena menurut aku lumayan kebantu banget sama uh, dunia well-being holistik ini gitu. Jadi betul. awalnya tuh gara-gara aku suka nyoba-nyoba Pyramid of Chi di Bali. Hmm, Ternyata kalau aku dengerin sound tuh aku bisa nangis. Tapi hmm. mostly aku ketiduran. Tapi pas udah bangun tidurnya kayak ada yang rilis lebih enteng gitu. Nah, Oh setelah aku wow. pelajari memang ternyata tubuh kita itu
karena 70% air, jadi Ah. badan kita, sel badan kita, organ kita tuh merespon ada suara. Suara itu kan getaran. Oh, Jadi walaupun iya ya. mereka nggak ada kuping, walaupun kita kuping, tapi kalaupun kuping ditutup, badan kita tuh tetap ngerasain getaran. Jadi dari Hmm. semua bunyi itu badan kita eh, dia bisa menyelaraskan tergantung frekuensinya. Jadi dia tuh bisa Hmm. mengharmonisasikan si sel-sel badan ini atau organ regenerasi, semuanya dia memperbaiki gitu. Jadi menurut aku menarik banget. Ini bukan hanya sekedar bunyi, tapi ternyata badan kita tuh merespon sama bunyi. Makanya kenapa banyak banget orang suka musik. Karena nalurinya Iya. kita suka bunyi, suka bebunyian gitu. Nah, di situ aku mempelajari sebenarnya ternyata gue nyanyi itu nggak sekedar nyanyi ya. Mungkin ada orang yang bergerak, tergerak mendengarkan nyanyian gue. Tapi ini bukan nyanyi doang sih, tapi apapun itu alat musik ataupun bunyi-bunyian apapun itu, ternyata badan kita tuh merespon gitu. Nah, di situ aku mungkin memang hidup gue nggak jauh-jauh dari musik. Kalau memang musik itu bisa membantu orang secara entertain, secara Hmm. less stress karena ada hiburan, tapi mungkin Iya. juga sebenarnya bisa secara holistic well-being, secara badan. Yang orang yang nggak ngeh, itu sebenarnya badan lu tuh juga udah ikut Oh, sembuh tuh sambil dengerin bunyi-bunyian tuh badan lu tuh sebenarnya lagi apa ya menyembuhkan apa yang perlu disembuhkan gitu. Nah, manusia itu kan wow. ada tiga bagian, tubuh, pikiran, dan perasaan. Nah, tiga ini Benar. tuh harus harmoni. Nah, sebenarnya sound healing ini bisa menyelaraskan tiga ini karena kalau badannya sehat, pikirannya jadi jernih, Betul. kita bisa ngerilis emosi. Jadi tiga-tiganya tuh bisa sama-sama rilis, bisa sama-sama menyeimbangkan gitu. Nah, menurut aku Oh. uh, akan sangat menyenangkan kalau teman-teman bisa merasakan terapi sound healing. Coba aja dicobain 2 kali 3 kali, ada bedanya nggak? Karena biasanya pertama tuh, sorry ya, ini soalnya panas banget sebelah Cina, Nggak apa-apa nih juga panas di Jakarta. Itu easy, agak easy, 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 easy. keringetan. Iya, sama-sama. Jadi memang kalau teman-teman udah bisa merasakan sound healing, di pertama mungkin rasanya berat. Ada yang, jadi gini, ada Hmm. bunyi-bunyian yang kita tuh badannya kadang suka, kita nggak suka dengerin suara berat, atau aduh gue pusing Iya, kalau iya, dengerin. iya. Karena ada hal yang belum seimbang nih. Kalau badan udah seimbang, sebenarnya bunyi apapun kayaknya dia akan terima. Jadi memang harus Oke. adaptasi gitu. Jadi memang sound healing terapi ini nggak mungkin sekali. Tapi ini menurut aku journey yang menyenangkan karena sebenarnya cuma butuh tiduran aja, terus lo dengerin aja. Udah antara lo akan tertidur atau lo ngikutin bunyi-bunyiannya, udah lo nggak perlu mikir Oh, banyak iya, iya, dan lo iya. akan kerja sendiri tuh sebenarnya gitu. Seru sih, cobain aja kawan-kapan. Oke, oke, oke. Ini patut dicoba ya buat para CD Bestie yang mendengarkan dan menonton ini ya. Untuk mencoba sound healing. Kayaknya gue juga harus deh kayaknya at some point. Dan nanti gue coba Udah. berarti nanti. Oke. Em, kita udah memasuki sesi terakhir ini karena waktunya tidak bisa lama-lama juga, ya kan? Gue punya dua pertanyaan, jawab cepat aja. Yang pertama adalah sebutkan tiga hal yang kita tidak ketahui dari Kak Icil. 3 hal. Ya, film Kemudian, favorit, musik favorit, oh, boleh, bisa kirain. kayak gitu satu kemudian dua lagi, dua lagi, dua lagi. eh aku suka banget drakor, nggak tahu deh, tahu nggak ya? Oke, satu lagi, terakhir. Awal lagi ya. Ah, aku suka banget es krim vanila. Oke, that's it. Oke, berarti terakhir, what next for Asteriska after this? Well, aku sebenarnya udah punya banyak banget lagu untuk dikeluarin. Cuma karena Hmm, aku anaknya agak gampang kemudian, susah. oh enggak, Bener juga. Kemudian dan susah ketebak. Jadi kita lihat aja. ya. Aku akan ngeluarin singlean atau langsung full album. We'll see. Biar energi yang kasih aku jalan. Amin, let the Tapi energy flows. Ya. aku udah punya banyak banget lagu untuk di sharing sebenarnya. Oke, 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 oke. Kita tunggu berarti ya. Yes. Perjalanan musiknya Kak Astridka after this. Oke, oke, that's it. Tadi gue udah ngobrol sama Kak Astridka juga. Dan jangan lupa buat mendengarkan single terbarunya Someone Made For Me juga di berbagai macam platform. Sudah dirilis juga. Dan kalau misalnya mau follow Kak Astridka sendiri, bisa di follow di mana, Monggo? Bisa di follow di Instagramku @asriska_. Instagram sama TikTokku juga. X dan Twitter. Gimana sih? Instagram, X sama X.com. TikTokku sama Asteriska_. Terus YouTubeku juga ada video liriknya untuk Someone Made For Me, bisa di Kabrini Asteriska. Itu akun Oke. YouTubeku.
Oke. Terima kasih banyak Kak Rizka atas waktunya bareng Creative Dish. Berarti saatnya gue Lutfi dan this is Kak Rizka cabut dari Creative Dish Exclusive Interview kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jangan lupa buat follow juga Creative Dish dan jangan lupa buat cek creativedish.com, your number one music website in Indonesia. Akhir kata gue Lutfi dan this is Kak Rizka. Harus pamit dulu. Sampai bertemu di Creative Dish Exclusive Interview berikutnya. See ya!